Sintayong. Oh, Sintayong. Maaf, saya tidak belajar. Menurut kandidat, apa yang harus dilakukan sama Sintayong biar Indonesia sukses di Piala Asia? Prof. Papa Zidan nggak nyimak ini tadi nih. Ini naturalisasi udah tadi, selain pemain, ketua umum PSSI saya naturalisasi juga begitu, Prof. Ah, gimana sih? Penontonnya, Pak. Oh, penontonnya. Jadi semua satu di stadion itu naturalisasi. Oh, penonton juga naturalisasi. Iya dong, jangan tanggung-tanggung. Oh, gitu. Gitu. Tadi apa pertanyaan dari biar Programnya. terpilih ya. Iya. Kita biar menang apa ya? Iya. Saya gampang. Saya udah yakin menang di dalam debat kali ini karena saya apa? Saya megang kartu as. Saya masih menang megang kartu as, ya kan? Dan ya, Saya juga punya ide nih buat Sintayong nih, pelatih kita. Iya. Ya. Jadi kita bisa juga pakai apa namanya yang udah diterapin sama Real Madrid. apa tuh? Los Galacticos. Oh. Jadi di situ banyak pemain bintang dari berbagai Nah, kalau kita yang adopsi adalah Los Galacticos juga. Di situ banyak pemain bintang dari berbagai galaksi. Jadi ntar nggak cuma manusia di situ kan, alien gitu. Alien gitu. Kali ini saya setuju Pak Presiden kali ini. Selain tadi dari berbagai galaksi, saya tambahin satu main lagi dari Grand Galaxy, Pak. Nah, itu dekat tuh dari Bekasi. Oke, selamat datang di debat Capers, calon pundit Gersmenan. Berikut kita panggil kandidat nomor urut 433, Irwan Chan. Oke, kemudian kita panggil, ini langsung aja kan ya. Kita panggil berikut kandidatnya. Nomor urut 442, Papa Zidan. Asik. Oke, silakan. Kenapa? Kakinya keinjek. Kaki gue yang keinjek, Wan. Silakan para capers duduk di tempat yang telah disediakan. Kita masuk ke segmen pertama. Masing-masing capers memaparkan visi dan misi kandidat untuk mendorong timnas agar berjaya di Piala Asia. Kita berikan waktu 2 menit. Silakan untuk Papa Zidan. Halo, auditors. Visi saya kemana ke sini? Apa sih begini? Ke situ. Oh, iya. Visi saya menjadikan timnas kita juara di U17. Misinya saya akan pakai 10 pemainnya itu pemain bertahan. Apa sih posisi bertahan apa? Back. Jadi 10 pemainnya jadi back. Jadi kebobolan kayaknya sih nggak mungkin. Terima kasih. Kita persilakan untuk capers nomor urut 433 Irwan Chan untuk memaparkan visi dan misinya. Ini kayaknya kompetitor saya aja dikasih waktu 2 menit cukup kayaknya, berlebihan nih. Kelebihan kayaknya, nggak perlu 5 jam kayaknya Pak ya. Ya, visi saya untuk timnas Indonesia di Piala Asia kali ini, karena kita sejarah Piala Asia dimulai 56, Indonesia baru aktif ikut Piala Asia 96, itu ada jeda 40 tahun. Makanya biar Indonesia bisa mengejar ketinggalan dari tim-tim kuat Asia lainnya kayak Jepang, Irak, dan Suriah. Visi saya adalah membuat kompetisi yang sangat kompetitif. Cara gimana? Kita bikin naturalisasi semesta. Kita udah naturalisasi penyerang, udah naturalisasi back, udah naturalisasi pemain tengah. Nah, saya dorong bakal ada naturalisasi ketua umum PSSI. Itu. Yang lainnya kita naturalisasi juga trofi. Trofi UCL kita naturalisasi, kita jadiin bentuknya mirip buat jadi trofi BRI Liga 1. Jadi kita total nih, sampai stadionnya kita naturalisasi. Kita punya JIS, nah Santiago Bernabeu nih, Real Madrid, Raja Eropa, kita naturalisasi juga stadionnya, kita datangin ke Indonesia. Plak-plakan kita bentuk stadionnya kayak gitu. Ini bisa jadi motivasi, dorongan buat pemain untuk tampil lebih oke lagi, lebih garang lagi di Piala Asia. Itu program saya yang pertama. Saya ada 100 program nih karena waktu 2 menit. Oke, waktu habis. Nanti di rumah saya lanjutin ya. Misi saya, tambahan boleh ya? Misi saya. Ya. Oh, itu permisi dong. Itu permisi. Terima kasih ya. Oke. Saya akan memberikan
4 pertanyaan yang akan dijawab oleh masing-masing kandidat. Silakan. Pertanyaan pertama dimulai dari Papa Zidan. Menurut kandidat, apa yang harus dilakukan sama STY itu apa ya? Sintayong. Oh, Sintayong. Maaf, saya tidak belajar. Menurut kandidat, apa yang harus dilakukan sama Sintayong biar Indonesia sukses di Piala Asia? Silakan Papa Zidan. Sebenarnya Sintayong bisa pakai seperti prinsip luar negeri kita, bebas dan aktif. Jadi yang harus dilakukan Sintayong adalah memberi kebebasan buat anak-anak tuh pemain biar aktif menyerang, gitu. Karena Sintayong sendiri sudah putus asa, dia bilang nggak bakal juara kita. Jadi kasih aja kebebasan, tos-tosan juara nggak terserah, gitu aja sih. Gitu. Terima kasih. Luar biasa banget. Saya boleh jawab juga nih? Boleh. Emang harus jawab ya? Oh, Iya. Saya tambahan. Tambahan. Jadi tadi dari Mas Iwan, semuanya mau dinaturalisasi. Sekalian aja pemainnya juga ada naturalisasi. Jadi ngeliat di TV itu enak pemandangannya. Berbeda gitu, ada orang Asia, orang Amerika, segala macam. Itu ada. Jadi tambahan nih buat Mas Iwan ya, ada naturalisasi pemain. Oh gitu ya? Jadi pemainnya juga nanti ada naturalisasi. Oh gitu. Terima kasih Papa Zidan. Ini Prof. Papa Zidan nggak nyimak ini tadi ini. Ini naturalisasi udah tadi selain pemain, ketua PSSI saya naturalisasi juga begitu Prof. Ah gimana sih? Penontonnya Pak. Oh penontonnya. Jadi semua satu di stadion itu naturalisasi. Oh penonton juga naturalisasi. Iya dong, jangan tanggung-tanggung. Oh gitu. Gitu. Iya. Tadi pertanyaannya apa ya? Menurut kandidat, apa yang harus dilakukan sama Sintayong biar Indonesia sukses di Piala Asia? Wow, ini untuk kita sukses di Piala Asia, STY ini apa yang dilakukan STY saat ini nih, biarpun kita kemarin kalah lawan Irak 3-1, tapi apa yang dilakukan sama STY udah bener nih. Dia berani manggil pemain muda untuk tampil di Piala Asia. Biar lebih sukses lagi mana? Ya sukses gampang, kunci cuma satu. Kita boleh adopsi yang tadi Pak Presiden bilang, main bertahan 10 back itu salah satunya opsinya. Yang kedua, kita harus berani main ofensif, ya kan? Debat aja boleh ofensif, masa main bola nggak boleh ofensif? Itu biar kita bisa dapat poin di babak penyisihan grup. Lawan kita Vietnam, oke, kita bisa imbangin Jepang, guys. Jepang 4 kali Piala Asia. Lu main bertahan, ya susah. Makanya kunci biar STY bisa sukses Piala Asia, ingat ofensif. Terima kasih. Oh, enggak gitu. Silakan menanggapi. Nah, saya bilang, gimana caranya Sintayong biar sukses? Pemain timnas kita makan mie. Kok makan mie? Mie sukses. Aduh. Pertanyaan berikutnya yang akan dijawab oleh kandidat. Bagaimana pendapat kandidat agar pertahanan timnas Indonesia kokoh di Piala Asia? Silakan Papa Zidan untuk menjawab. Nah, kalau dulu kita kenal Italia dengan Grendel. Pertahanan Grendel. Nah, kita juga harus adopsi itu, Wan. Oh gitu ya. Jadi ada pertahanan juga seperti pertahanan Grendel gitu. Jadi nggak apa-apa nggak ngegolin, tapi nggak kegolan juga gitu. Oh gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau yang memang begitu, kalau mau maju semua. Jadi memang kayak ibaratnya tuh kayak bambu setan, Pak. Kemana semua ikut gitu. Jadi satu bola itu diserang sama semua. Kalau saya bilang itu yang paling sepak bola modern seperti itu. Oh gitu ya. Terima kasih. Papa Zidan, aduh. Itu namanya Catenaccio. Catenaccio itu bukan sepak bola modern, itu sepak bola usang. Udah lama banget tuh, Italia zamannya Paolo Maldini baru punya KTP, Pak. Itu Catenaccio Italia itu. Kalau yang modern sekarang itu tadi ofensif. Makanya nih saya nih gimana biar pertahanan Indonesia bagus di Piala Asia kali ini. Ya saya bakal bakal datengin back-back bekas lah. Nggak apa-apa, back-back bekas luar negeri, MU, Barcelona, Real Madrid pada beli back-back bekas kok. Buktinya apa? Buktinya pas beli back nggak ada plastik peletek-peletekannya tuh. Makanya kita bakal gunain back-back bekas, Pak. Yang penting kan jam terbangnya tinggi. Kayak Jordi Amat tuh udah bagus tuh kita naturalisasi tuh. Elkan Bagot juga udah bagus kita naturalisasi tuh, ya kan? Kalau masih kurang juga nanti kita naturalisasi pemain luar negeri juga kita tawarin main di Indonesia. Kompensasinya biar dia main di Indonesia jangan dikasih duit. Dia duit udah banyak.
kita kasih paket sembako aja Pak. Karena luar negeri kan makannya kentang. Di sini kita kasih nasi beras yang kualitasnya yang bagus. Itu biar dia jadi Indonesia banget. Yang kedua, ini waktunya bebas kan, nggak diwaktuin kan, bebas. Bebas. Yang kedua, biar pertahanan kita bagus. Nah ini mental bertanding. Mental bertanding kalau kita lihat melawan Irak nih, pemain belakang kita, kalau kita coba tarik dari babak uji coba lawan Libya 2 kali, lawan Iran sekali, dan kemarin lawan Irak, ini konsisten main bertahan kita. Konsisten bikin blunder, bikin kesalahan. Itu kenapa? Karena mental dan visi permainannya masih kurang nih. Nah, STY PR-nya nih, biar di pertandingan berikutnya kita, seenggaknya Bapak Zidane harapannya nggak kebobolan. Mental bertanding, back-back kita harus ditingkatin lagi nih. Kayak Jordi Amat, Rizky Ridho, maupun Elkan Bagot. Ya kalau lawan main pressing tinggi, jangan grogi lah. Jangan salah-salah passing lah. Kita main oke, visi permainan kuat, dan pede aja. Lawan Vietnam, kita modal pede, kita yakin banget. Kalau lawan Irak, kita kebobolan 1. Kalau kita pede lawan Vietnam, kita nggak bakal kebobolan 1, kita kebobolan 2. Terima kasih. Tapi gini, Mas Iwan, kan sering kita dengar ada istilah tuh head to head ya, head to head. Nah saya sih kalau bisa nih FIFA sendiri harus merubah sistem permainan sekarang. Jadi ya, istilah head to head itu memang benar-benar kita terapkan. Jadi masing-masing pemain dikasih waktu 2 menit, gitu. Jadi kiper lawan kiper, kasih aja dia main berdua tuh satu lapangan 2 menit, bisa golin nggak? Ntar striker lawan striker, wings lawan wings, defender lawan defender gitu. Jadi head to head. Oh, gitu. Jadi kita cuma butuh waktu 2 kali 11 menit, 22 menit, cukup itu kayaknya. Gitu. Oh, jadi lebih singkat ya. Iya, betul. Jadi pertandingan kalau udah tadi 2 kali 11 22 menit ya. 22 menit. Kalau bola kan 2 kali 90. 2 kali 40 menit. Itu 2 putaran. Jadi kalau 2 kali 11 menit kurang dari 45 menit, 1 putaran cukup ya. Cukup. Oh, gitu. Oh, tapi enggak dong. Kalau saya nanti jadi ya dipilih ya, gitu saya bakal terapin itu ke FIFA. Kalau cuma 1 putaran ya kurang efektif, pertandingan kurang menarik. Harus 2 putaran. Nah, 2 kali 45 menit tuh yang udah standar FIFA. Tapi gini Wan, kalau ternyata memang tidak diterima ide saya di FIFA, saya bakal lari ke FIFA kosmetik. Mungkin diterima. Oh gitu. Cerdas. Cerdas, bener. Iya. Luar biasa banget. Tadi masalah head to head ya. Ini saya kurang setuju. Karena kita main bola. Kalau main head to head itu lambang kerating deng. Ya, head to head, banteng-banteng kan beradu head sama to head. Jadi kurang. Menurutnya kurang oke lah untuk diterapin di sepak bola. Sepak bola itu harus terapin ya antara skill individu sama individu. Terus masalah skill pemain sama skill pemain kayak gitu. Kalau mau head to head kurang pas menurut saya. Karena ini main bola bukan adu kepala. Nah, saya juga punya ide nih buat Sintayong nih pelatih kita. Iya. Ya. Jadi kita bisa juga pakai yang udah diterapin sama Real Madrid. Apa tuh? Los Galacticos. Oh. Jadi di situ banyak pemain bintang dari berbagai galaksi. Nah, kalau kita yang adopsi adalah Los Galacticos juga. Di situ banyak pemain bintang dari berbagai galaksi. Jadi ntar nggak cuma manusia di situ, alien gitu. Ada gitu ya? gitu. Oh. Kali ini saya setuju Pak Zidane kali ini. Selain tadi dari berbagai galaksi, saya tambahin 1 main lagi dari Grand Galaxy, Pak. Nah, itu deket tuh dari Bekasi tuh, tinggal kasih ongkos GoCar atau GrabCar, nyampe itu. Tapi kita juga beberapa di timnas sudah ada dari Galaxy S12 ya, udah ada ya. Galaxy S12 ada juga ada di ya? timnas. Oh, ada ya. Iya. Tapi sih ya, gue agak sedikit. Tadi pemain dari berbagai galaksi kita datengin ya. Menurut gue tuh kosnya terlalu tinggi, Pak. Lu bayangin kita datang main dari matahari, dari Mars, dari apa, mau naik apa ke sini, Pak. Itu ongkosnya kita buat timnas saja ini udah kedodoran nih, ongkos buat biaya. Nanti mereka yang bakal ngisi IKN, Wan. IKN kan belum ada penduduknya nih, masih sepi. Kita bakal taruh di sana nih. Oh, pusat. Iya. Karena IKN akan saya teruskan. Oh, pusat pelatihannya di sana ya. Nggak perlu jauh-jauh ke Turki, nggak perlu jauh-jauh ke Eropa. Oke, semakin berbahaya kita boleh next question ya. Pertanyaan ketiga. Menurut kandidat, siapa lawan terberat Indonesia di Piala Asia? Boleh dimulai dari Saya. Lawan terberat, Bang. Lawan terberat klub kita adalah diri sendiri. Menurut saya, kalau diri sendiri lawan terberat itu, kalau di sepak bola ya, diri sendiri itu lebih gampang dibobolnya. Yang berat itu diri 11, Pak. Wow. Coba pemain di lapangan kalau sendiri, kiper doang gampang kita bobol, Pak. Itu enteng. Kalau diri 11, di tadi bilang tuh, pemain bertahan diri aja tuh 11-11-nya, 10 plus kiper, susah. Itu lawan terberat kita.
Itu jawab ngaconya. Enggak, yang bener ini. Yang benernya yang lawan terberat Indonesia di ajang Piala Asia 2024 masih. Ada satu grup sama kita tuh, Jepang. Karena Jepang di Piala Asia dia satu-satunya tim yang udah 4 kali gelar juara Piala Asia. Paling banyak dia. Di bawahnya ada Arab Saudi, di bawahnya lagi ada Iran, di bawah lagi ada Republik Korea, ada Israel. Israel dulu pas sebelum dia pindah ke UEFA, dia sempat di Asia. Oh. Terus ada lagi Irak. Nah, makanya Indonesia nih Berarti sebenarnya... kita harus naturalisasi satu pemain Jepang, Mon. Hah? Harus naturalisasi salah satu pemain Jepang. Ada usul. Nanti siapa? kita, Kapten Tsubasa dong. Oh, Kapten Pasti. Tsubasa. Pasti. Iya. Itu yang pasti memang kita incar dulu nih yang memang sudah terkenal. Oh gitu ya. Iya, Kapten siapa? Berarti kita sistem liga ini kita adopsi ya. Iya. Kita undang uji coba Nankatsu. Nah, Nankatsu boleh tuh kalau Tsubasa kita uji. Sama nanti mungkin beberapa dari Kung Fu Hustle kita bakal undang juga. Oh, Stephen Chow ya. Oh, Stephen Chow. Kipernya pasti. juga bagus tuh. Biarpun tangannya robek dia tetap bisa tuh nahan serangan dari musuh-musuh Stephen Chow tuh. Apa tadi sebenarnya pertanyaannya nih? musuh terberat tadi. Tapi Indonesia bisa bilang beruntung nih di babak penyisihan grup Piala Asia di grup D bergabung sama para juara nih. Ada Jepang, juara terbanyak Piala Asia 4 kali. Ada Irak, biarpun sekali, tapi dia kekuatannya biarpun tahun 2003 negaranya digempur habisan sama Amerika. Tapi untuk sepak bolanya, dia berkembang dari waktu ke waktu. Dan sekarang pun terbukti kemarin, Irak, bisa bilang lawan Indonesia kemarin, Irak baru ngeluarin kemampuannya ya dari 1 sampai 10, 11 lah nilai permainan Irak kemarin kan, kalau saya boleh kasih nilai ya. Nah, terus juga Jepang juga tadi, Vietnam juga berat. Vietnam itu raja Asia Tenggara loh setelah Thailand. Kalau kita masih di bawah Vietnam ya, kita jujur aja ya. Jadi Indonesia kalau bisa lewat babak penyisihan grup ini, gue yakin banget Indonesia untuk nyampe semifinal itu gampang. Karena kita udah lawan berat, udah ada di penyisihan grup. Indonesia memang nggak bisa lawan Vietnam, Man. Kenapa? Nggak ada beras masuk ntar. Iya ya. Jadi kita bye-bye non Vietnam ya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir akan menentukan kalian untuk masyarakat memilih kalian sebagai kandidat. Jika kandidat terpilih program apa yang bakal disaranin nih untuk federasi biar kita jadi macan Asia? Saya dulu ya. Jelas semua stadion di negeri ini harus diganti rumputnya. Pernah pada tahu gak rumput yang ada nempel-nempel di itu tuh di celana tuh yang ada biji-biji segini gitu. Nah, itu harus diganti pakai rumput itu. Kita semua sudah terbiasa dengan biji-biji itu nempel di kaos kaki atau di celananya. Orang luar kan mungkin tak terbiasa. Jadi mereka pada sibuk nyabutin sementara kita tetap main. Oh gitu ya. Kita udah tekbal ya. Iya, Udah tekbal terbiasa. pemain kita ya. Iya. Hebat kan? Tadi apa pertanyaan dari biar Programnya. biar terpilih ya. Iya. Kita biar menang apa ya? Iya. Saya gampang. Saya udah yakin menang di dalam debat kali ini karena saya apa? Saya megang kartu as. Saya masih menang megang kartu as, ya kan? Dan ya program buat PSSI tadi ya saya juga nambahin aja. Setuju Pak Zidan. Kualitas stadion kita harus ditingkatin. Kita udah punya JIS, JIS, kita udah punya GBK, kita punya Manahan dan di debat capres kali ini kan salah satu kandidat tuh menjanjikan bangun berbagai stadion tuh di berbagai kota tuh. Mudah-mudahan kalau dia jadi tuh dibangun juga. Ya pun dia nggak jadi, mudah-mudahan nih program yang dia munculin bisa diadopsi sama federasi. Itu yang pertama. Yang kedua pembinaan pemain dari semua jenjang umur nih. Baik tadi bilang U17 ya, kita target juara U17 tadi ya. Dia emang biarpun dia uzur tapi jiwanya mudah banget. Yang penting U17 juara dulu Piala Asia ya. Ya benar tadi jenjang tiap umur nih dari U17, U16, U23 sampai U50 kalau bisa kita juga kalau ada Piala Asia kita rebut juga tuh Pak. Kalau ada ya, kalau nggak ada penting itu. Pembinaan dari kelompok umur benar-benar kita bina, bikin liga profesionalnya. Mulai dari U berapapun, U6 ke, U7 ke, asal jangan U2 karena U2 itu bukan main bola, itu grup band. Kayak gitu sih. Masukan buat federasi agar sepak bola kita ini bisa berjaya jadi macan Asia. Kalau belum jadi macan Asia, kita jadi macan Asia Tenggara dulu. Kalau nggak bisa juga, ya kita jadi macan biskuit aja. Oke, terakhir. Saya minta tanggapannya dari para kandidat. Dimohon kalian berdua berdiri dan sekaligus menanggapi tanggapan terakhir. Piala Asia 2023, wasit sahkan gol kedua Irak yang diwarnai momen offside.
Oke. Timnas Indonesia layangkan protes ke AFC. Silakan kalian berdua menanggapi hal ini. Ya kalau gue sih setuju ya layangkan protes ya. Karena kalau layangan putus kan tayangnya di itu. Ya apa? Layangan putus tayangnya di mana? MT1. BTV. Nah, di mana? Di TV. Layangan protes sudah tepat. Apalagi STY itu gue baca berita tadi dipuji sama satu ESPN kalau nggak salah. Karena STY pas pertandingan gol kedua itu pas ngecek VAR, STY langsung mau merotes ke official pertandingan karena udah jelas-jelas banget offside. Mau dikaji di sisi mana itu udah offside. Bola ditendang karena pemain main Irak. Alasannya tuh ada yang bilang ya di peraturan salah satu peraturan VAR yang terbaru katanya entah bener entah kagak ya. Itu kan proses golnya itu bukan terjadi di kejadian pertama. Justru ketika bola udah ditendang main Irak, kena kepalanya ditepis sama Hernandwari, bola mental masuk ke dalam kotak penalti, baru terjadi proses gol. Nah itu jadi yang dihitung itunya, bukan kejadian pertamanya, tapi menurutnya itu offset sih. Gue setuju banget sama STY. Dan katanya sih manajemen dari timnas bakal ngajuin protes resmi ke AFC. Dan satu lagi buat wasit yang mimpin Piala Asia nih, cukup Indonesia jadi korbannya aja. Kalau kejadian kayak gitu, ngecek VAR-nya jangan cuma semenit, 2 menit. Itu kecepatan, lihat Liga Inggris dong. Liga Inggris aja, Liga Champion. Kalau ada pertandingan krusial, gol-gol krusial kayak gitu tuh, udah ngeceknya lama. Bener-bener jeli banget. Nah, kalau bisa nunggu Bang Towi pulang lah, 3 kali lebaran tuh lu cek VAR-nya tuh. Biar keputusannya bener-bener ajek nih. Nggak merugikan satu pihak, tapi bener-bener mewujudkan keadilan dan mewujudkan perubahan. Kok jadi perubahan sih? Nah, kalau yang saya bilang, itu Indonesia udah bener belum ngajuin SOP-nya, ngajuin surat teguran ke AFC-nya udah bener belum? Jangan-jangan dari standar internasional ngajuin suratnya itu pakai kertas wangi ya. Jadi mesti pakai itu. Indonesia pakai nggak? Makanya nggak ditanggepin kan? Gitu aja sih. Jadi sebelum ngajuin surat peringat, surat apa namanya, teguran atau surat keberatan, dilihat dulu SOP-nya satu persatu. Itu. Terus waktu wasit begini itu nggak ditanggapin lihat VAR kali Wan. Apa tuh? Ya jangan-jangan dia bilang nasi kotak gitu. Oh, Bareng kita tahu. Iya. Ternyata yang ngelihatnya minta nasi kotak, disiapin nasi kotak. Makanya ngeliat Fahmi karena lapar cuma semenit doang udah. Dianggap nggak offset. Nambah susu gak, Pak? Iya, nambah susu. Nasi kotak ya. Nasi kotak kalau gini berarti makan ya. Iya, Injakin lu gini sering nih. Nanti kalau udah begini, nah, Fik minta makan nasi kotak. Tadi sedikit tanggapi ya masalah SOP ya. Gue nggak setuju banget kalau SOP dikaitin sama kertas wangi ya. SOP itu kalau kita mau benar-benar SOP yang oke itu, kita mesti konsultasi ke tukang sayur keliling. Karena dia tahu banget tuh SOP yang enak gimana. Bisa isiannya wortel, Pakai kacang merah biasanya. kacang merah, Iya. tergantung selera. Ada yang doyan pakai kacang merah, Sama ada yang tetelan. tetelan boleh. Tapi buat pemain timnas Indonesia, tetelan kalau lagi Piala Asia kurang oke. Karena bisa mengganggu performa timnas kita. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya Nggak ada. nggak ada. Kesimpulannya ya nggak ada kesimpulan. Sesi tanya jawab. Ya, segmen terakhir sekaligus closing dari para kandidat nih. Silakan melakukan tanya jawab bebas, durasi bebas mengenai tentang Piala Asia 2023. Saya mau duluan? Udah. Ya, karena Piala Asia ada indikator, kita pakai dulu. Kita pakai switch Cina. Nah, buat teman kertas namanya. Ini Jepang dong. Menang. Jepang ya? Jepang ya? Menang Oh gitu. kertas. Salah lagi ya. Ya, kertas menang ya. Menang kertas. Tentang kertas ya. Berarti gue nanya pertama nih Iya. tentang Piala Asia. Papa Zidane kan Papa Zidane ini calon pundit abangan punditers ya, pundit ger ya. Ini tahun Piala Asia. Di Piala Asia tadi saya udah sempat sebutin di segmen sebelumnya tuh kalau Jepang itu salah satu negara kuat. Indikasinya apa? Indikasinya Jepang 4 kali juara Piala Asia. Dan sekarang pemain Jepang banyak yang tampil di Eropa. Baik di Manchester United, di Liverpool ada, di Liga Jerman ada. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa Jepang dijulukin negeri matahari terbit, Pak? Karena waktu itu matahari awal-awal bukannya di Jepang. Oh, gitu. Gitu. Jadi di situ. Sekarang udah nggak ada. Pindah kemana tuh? Sekarang diganti sama Hokben. Iya. Dari sana ke sini. Nah, ke sini karena ada matahari, kita juga pengen produk lokal, jadi ada saingannya Ramayana.
Oh, Kayak gitu. iya, iya. Kalau menurut saya nih Pap ya, Jepang itu sama julukan negara itu cocok banget. Sekarang Jepang di grup D itu Piala Asia ada di peringkat 1 pemuncak klasmen. Cocok julukannya matahari terbit, terbit kan ke atas. Kalau Jepang ada di peringkat 4 itu namanya matahari tenggelam, Pak. Nah, makanya Jepang ini kenapa sepak bola maju terus karena julukannya matahari terbit. Nah, kalau Jepang suka kehilangan poin namanya matahari diskon. Nah, gitu. Silakan Bapak Zidan memberikan pertanyaan kepada kandidat Irwansyah. Kan sekarang tuan rumah Qatar. Ya. Berarti semua terfokus di Qatar. Apakah itu adil bagi seluruh negara ASEAN? ASEAN apa ASEAN? Asia kan, Asia. Asia, berarti ASEAN ya. Nah, kalau Asiap itu Atta Halilintar ya. Asiap. Kalau Aciap itu kue tiaw. Ya. Ya, ASEAN. Kenapa nggak semua negara ASEAN? Ya karena Qatar itu dia nggak perlu dibantu negara lain. Dia udah mampu Piala Dunia 2022. Qatar tuan rumahnya dong. Yang juara siapa? Babang Messi, ya kan? Ya, apalagi Piala Dunia udah sukses, Piala Asia mah ya receh lah sama Qatar lah. Stadionnya kita lihat kemarin tuh, pas Indonesia lawan Irak. Marcelino Ferdinand pas ngegolin dia selebrasi nyerosot. Kenapa? Bukti rumputnya standar FIFA, karena dengkulnya nggak bersot. Kalau itu rumputnya standar FIFA, gue yakin banget tuh dengkul Marcelino Ferdinand itu langsung dikasih betadine tuh. Asal nggak teh Tayaugin tuh, obat merah Cina tuh. Itu nggak bersot. Gitu. Harusnya semua negara Asia tuh kebagian. Jadi ada home and away nantinya gitu. Gitu ya? Iya, sebagai bentuk pemerataan ekonomi. Itu. Pemerataan ekonomi ya? Iya. Kok jadi pemerataan ekonomi ya? Final tetap di Qatar gak apa-apa, tapi selama penyisian tuh ada home and away tuh. Oh, gitu. Gitu. Oh, mungkin maksudnya kayak 2007 kalau nggak salah tuh di Asia Tenggara 4 negara tuan rumah itu kalau nggak salah ya. Indonesia, Vietnam, Thailand sama Malaysia. Mungkin gitu maksudnya ya. Iya. Berarti itu kalau Asia semua negara yang mainnya kalau nggak salah ada 24 tim tuh 24 itu tuan rumah ya. Iya. Tamunya siapa, Pak? Kalau semua tuan rumah, Pak? Hah? Gitu. Nggak, karena itu emang udah regulasinya begitu. Ketika satu negara mampu nyelenggarain sendiri aja tunggal, kita nggak boleh nyebut satu. Kalau nyebut satu disangkain nanti kita kampanye kan. Ini tunggal. Oke. Kalau tuan rumahnya tunggal kayak Qatar ini nyanggupin dari segi ekonomi, betul sih. Ini tuan rumah Piala Asia ini bisa menggerek perekonomian negara penyelenggaranya dengan jualan merchandise, terus dengan penjualan tiket, terus dengan pariwisatanya itu bisa menggait perekonomian negara tuan rumah. Makanya karena Qatar sanggup jadi tuan rumah tunggal, jadi ya si AFC sebagai Federasi Sepak Bola Regional Asia mutusin udah Qatarnya tuan rumah. Kalau Qatar mau join pun, Qatar gue yakin nggak mau ngajakin banyak negara. Dia ngajakin cuma 2 negara. Qatar sama Dektar. Karena masih saudaraan. Gitu. Oke. Ada tanggapan? Nggak ada. Oke, sekarang saya mau bertanya lagi nih, Pak. Piala Asia kan Qatar tadi saya bilang nih, dia stadionnya udah standarnya level internasional ya. Di Piala Dunia kemarin, banyak stadionnya itu dipakai sama pemain top dunia lah ya. Nah, menurut Papa Zidane nih, vendor rumput stadion Qatar itu dari mana, Pak? Vendor rumput stadion Qatar tuh. Dari kita bagus kok. Dipakai bagus. Tadi kan dibilang dipakai sama Lionel Messi. sama itu ya, sama pemain top dunia ya. Iya, betul. Standar kalau rumput itu dari Mayora. Karena produsen top. Oh, Waduh. iya, kepikiran lah ya. Top, ada top di belakang tulisan ada Mayora itu. Biar top lagi mungkin bisa konsultasi sama Ojak. Karena dia main TOP. Top. Gitu. Potong lalu juga bisa, potong lalu. Potong lalu bisa ya? Bisa. Oh, dia main juga ya? Main juga. Oh, iya. Ngaco ini pertanyaan jawabannya ya. Nggak serius nih, jadi vendor rumputnya Papa Zidane ini apa kira-kira vendor rumput yang dipakai sama stadion di Qatar? Apa dia pakai Yang kita konsultan? itu tempo hari sudah terbukti sebenarnya yang dari ini Sidoarjo ya. Nggak tahu, saya lupa. Nah, pokoknya daerah Jawa itu sudah terbukti memang bisa gitu. Oh. Terus tinggal marketingnya aja nih. Oh, iya. Karena ada yang bilang bukan barang lo yang salah jual, tapi elunya yang salah ngejual. Oh, gitu. Gitu. Tinggal di marketingnya aja, di marketing sini nih gitu. Jadi rumput yang kemarin sempat dipakai di JIS
Nah, itu pakai rumput itu ditawarin keluar. Oh, dinaturalisasi rumputnya Iya, berarti ya. Iya, rumput itu biar keluar. Bola kan udah nih dari produksi Indonesia, sekarang rumputnya juga. Oh gitu. Nggak apa-apa kita nggak juara, yang penting kita kaya. Oh. Kita jual semua itu. Gitu. Tapi kalau menurut gua Pak ya, rumput di Stadion Qatar itu kurang bersahabat sama air, Pak. Kenapa? Karena ketika hujan lebat nih, airnya nggak parkir di situ, Pak. Langsung nyerap ke tanah aja. Oh, kalau begitu kita ganti rumput sama daun talas. Ya. Nggak bakal ada air. Nggak bakal ada air. Kan daun talas nggak bisa air, nggak ada air. Oh, gitu, Kering ya. terus jahunnya. Iya, 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 iya. Gitu. Nggak perlu rumput kan? Bola sih, Kayak Pak. kasur itu nggak perlu kapuk, Wan. Iya. Nggak perlu busa. Kasur juga ada yang dari jerami ada. Ada jerami ya. Jadi alternatif sebenarnya. Oh, alternatif ya. Jadi kalau rumput susah dicarinya kualitas Daun oke, talas. pakai daun talas ya. Nggak bakal basic. Nggak bakal ada air. Nggak bakal ada air. Jadi daun talas standar FIFA nanti ya. Standar FIFA. Oke, oke, oke. Kalau saya diangkat nanti kalau terpilih saya akan menyanyikan itu ke FIFA. Oh gitu ya. Iya. Di stadion Pakai surat wangi yang tadi kertasnya. Kertas wangi ya. Iya. Iya. Bukan daun keladi ya? Bukan. Bukan ya. Hebat, pedas. Cerdas benar-benar nih. Berat ini lawan saya nih. Oke, jadi buat saya ini kesimpulannya di debat capres yang Saya sangat... duduknya capek. Umur. Iya. Jadi kesimpulan saya di debat capres kali ini nih, semoga saya terpilih jadi pundit yang ger. Saya sih berharap banget di kontestasi Piala Asia 2024 ini, sebenarnya 2023 yang dilaksanain 2024. Kenapa dilaksanain bulan Januari? Karena Februari nanti ada pencoblosan, biar nggak bentrok, makanya dikatain Januari itu. Nah, harapan gue buat timnas Indonesia di Piala Asia kali ini, biarpun ekspektasi pendukungnya tinggi banget, kita harus tetap membumi, kita harus tetap realistis. Biarpun naturalisasi udah banyak banget, target realistis kita adalah di babak penyisihan grup Piala Asia kali ini di grup D, pasca lawan Irak, target realistis kita adalah seenggak-enggaknya dapat poin 3 dari Vietnam. Kalau kita menang lawan Vietnam, lawan Jepang, kita buktikan. Kalau Vietnam kalah 4-2 lawan Jepang, kita balas dendam Vietnam lawan Jepang. Kita buktikan kalau Jepang bisa kita bobol 2 kali, biarpun Jepang nanti ngebobol gawang kita 6 kali. Sehingga kita biar setara dulu sama Vietnam. Kayak gitu. Jadi harapan kita di Piala Asia, jangan ngarep lolos ke babak 16 besar. Ingat, apa tuh istilahnya? Udah saya bikin lupa tuh. Oh ya, sudah saya bikin lupa tapi tuh. Ya. Ekspektasi tinggi nomor ngarep juara forever. Nggak ada kesimpulan.